Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Kita masih membahas tema spiritualitas terakhir adalah namamu dicatat di surga. Sabda Tuhan sendiri. Dalam tayangan terakhir kita sudah mendalami bersama dasar biblis yang kita ambil dari kitab suci mengenai tema ini. Dan dalam video kali ini kita ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang paham kematian. Saya yakin banyak orang yang tidak merasa enak berbicara soal ini, karena banyak orang yang menganggap ini tabu untuk diomongkan. Malah sering kita dengar orang berkomentar disi kerso dalem, artinya mendahului kehendak Tuhan, gak usah ngomong kematian. Namun kita ingin mengabaikan perasaan itu dan komentar-komentar negatif tentang kematian. Kita ingin mendalami arti atau faham dari kematian itu yang terjadi dalam budaya Indonesia. Maka saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang dengan setia belajar bersama kami, bersama Wisma Kencana Channel ini. Marilah kita masuk langsung dalam pembahasan tema kita ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin melihat pemahaman soal kematian ini, banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan sosial kita. Banyak juga istilah yang kita bisa ambil dari kehidupan sehari-hari. Banyak kata yang mengungkapkan makna, arti, dan pemahaman masyarakat tentang kata kematian ini. Maaf bila saya lebih menggunakan pengertian dari budaya Jawa. Mari kita ungkap satu persatu. Yang pertama adalah dengan istilah sedo, merupakan singkatan dari siksane wis bakdo, atau dalam bahasa Indonesia berarti siksanya sudah selesai. Artinya orang yang sudah meninggal tersebut sudah melalui masa penyiksaan di dunia dan sekarang ini menuju nikmat kehidupan setelahnya. Penyebutan istilah ini bisa atau biasa digunakan ketika ada tetua desa, kiai, siapapun orang yang dihormati di kampung meninggal dunia. Yang kedua adalah istilah mati. Hal ini mempunyai dua pemahaman. Pertama, beberapa kalangan mengartikannya mati sebagai nikmate wis ganti, yang dalam bahasa Indonesia berarti nikmatnya telah berganti. Penggunaan istilah ini diperuntukkan kepada orang biasa yang meninggal dunia. Orang biasa dianggap akan mendapat kenikmatan bentuk lain ketika sudah meninggal. Kedua istilah mati juga diartikan nikmate sek titik, yang artinya
nikmatnya masih sedikit. Biasanya istilah ini dipakai untuk anak kecil yang sudah meninggal dunia. Penggunaan ini mengacu pada kehidupan anak kecil yang hanya menikmati udara bumi sebentar saja di dunia. Yang ketiga adalah istilah ini terdengar lebih kasar dan banyak digunakan oleh masyarakat, terutama orang Surabaya dan sekitarnya, yaitu istilah mate. Adalah singkatan dari nikmate wis entek. Istilah ini mengacu pada orang dewasa yang meninggal dunia. Berbeda dengan anak kecil, orang dewasa lebih punya banyak waktu hidup di dunia. Bisa jadi nikmatnya yang didapat lebih banyak dibandingkan anak kecil yang meninggal lebih dulu. Maka istilah mate masuk akal untuk digunakan. Yang keempat adalah istilah bongko. Adalah singkatan dari diobong neng roko. Dalam bahasa Indonesia kita dapat mengartikannya sebagai dibakar di neraka. Istilah ini banyak digunakan untuk menyebut atau memaki orang jahat dan senang berbuat dosa yang meninggal dunia. Jika di dunia selalu berbuat jahat, maka tempat terbaiknya ialah setelah meninggal tidak lain dan tidak bukan ya di neraka. Keempat, tingkatan tersebut belum tentu benar, tapi tingkatan tersebut adalah hasil dari ilmu otak-atik matuk, yang artinya otak-atik yang kebetulan pas. Meski begitu, banyak orang Jawa menggunakannya dalam kehidupan sosial karena sangat erat dengan budaya sopan santun dan kepercayaan hal ihwal kehidupan setelah mati. Yang pasti, hierarki tersebut mengingatkan kita akan satu hal, yaitu kematian yang dibaliknya terkandung makna yang bisa dipertimbangkan. Walaupun benar bahwa mati adalah mati, suatu fakta bahwa kehidupan manusia di dunia sudah selesai, tetapi itu masih harus dijalani. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita bertanya tentang arti dari kematian ini kepada kebanyakan orang biasa, jawaban inilah yang paling sering diberikan sebagai tanggapan dari pertanyaan itu. Kematian adalah tanda dan saat bahwa hidup manusia di dunia ini sudah berakhir. Dan berakhirnya hidup ini ada awal masuk pada kehidupan di dunia yang lain. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus terutama, dia akan menjawab ini. Kematian adalah pintu gerbang untuk masuk dalam rumah Bapa yang telah disediakan oleh Yesus. Ada dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Dan ini nanti kita akan perdalam lebih lanjut dalam konten kita selanjutnya.
masyarakat mengakui ada 3 derajat kematian menurut pemahaman masyarakat Jawa. Terdapat perbedaan derajat orang mati yang akan membedakan bagaimana jasad tersebut dikebumikan. Dikatakan pertama mati utomo atau kematian orang yang dihormati seperti bangsawan dan para priyayi, orang-orang kudus yang dalam hidupnya menunjukkan hidup yang sungguh mulia. Orang-orang yang baik di mata masyarakat. Yang kedua, mati lumrah atau kematian yang disebabkan oleh usia yang sudah tua atau sakit. Ini kematian yang banyak dialami oleh manusia biasa. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, mati nista atau kematian yang disebabkan oleh bunuh diri atau kecelakaan. Demikianlah pemahaman menurut masyarakat dan umat beriman yang bisa memperjelas pemahaman kita akan kematian. Semoga pemahaman ini menambah pengetahuan kita untuk semakin memahami arti dari kematian manusia. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian Anda dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.